Oke, kita coba bahas ya untuk yang nomor satu ini. Ini kita membahas tentang sebuah turunan. Jadi kita perlu ingat bahwa konsep untuk sebuah turunan gitu ya, polanya. Kalau misalkan kita punya Y sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertamanya adalah A-nya dikali sama pangkatnya, terus pangkatnya dikurangin 1. Nah, maka di sini kita punya GX itu sebagai 1/X, X pangkat 3 sama negatif akar X. Ini semuanya harus kita ubah gitu ya. Kita langsung saja di sini 1/X. Nah, kita harus ubah jadi pangkatnya tuh di atas. Jadi kalau misalkan dia 1/X itu jadinya X pangkat min 1. Tapi kalau misalkan dia 1/X pangkat 2, ini jadi X pangkat negatif 2. Jadi ini kita menggunakan sifat pada bilangan eksponen. Nah, selanjutnya ya ini mah udah aman ya. X pangkat 3 bisa langsung diturunin nantinya. Nah, untuk yang akar, karena di sini itu nggak ada tulisan apa-apa, berarti itu dia akar 2. Kalau dia akar 2, maka bentuk pangkatnya itu adalah pangkat setengah. Jadi kita akan peroleh, ini kita turunkan, berarti min 1 dikali X pangkat min 1 dikurang 1 ditambah 3 kali X pangkat 3 dikurang 1 dikurang setengah dikali X pangkat setengah dikurang 1. Jadi hasilnya adalah min 1 kali X pangkat min 2 ditambah 3 kali X pangkat 2 dikurang setengah kali X pangkat negatif setengah. Jadi ini kita bisa ubah lagi yang pangkatnya negatif jadi ke bawah, negatif 1/X pangkat 2. Ini aman. Nah, yang di sini jadi setengah, pangkat X-nya pindah ke bawah gitu ya, ngikutin ke 2. Berarti X pangkat setengah alias akar X. Jadi jawabannya adalah yang mana ya? Bentar. Oke, jadi di sini ternyata nggak ada jawabannya ya. Harusnya dia emang negatif di sininya. Yang terakhirnya dia harusnya negatif, tapi di sini malah dia positif. Jadi ya ini dianulir soalnya. Kecuali kalau yang B-nya mau diubah ini jadi negatif ya. Gitu. Berarti ini F aja lah ya. Bikin pilihan jawaban baru. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang paling bagus untuk diingat itu adalah yang akar. Jadi ketika kita punya Y sama dengan 1/akar X, maka turunannya akan selalu 1/2 akar X. Bagaimana kalau ada fungsi di dalamnya? Misalkan nih Y sama dengan 1/akar 5X plus 3. Nah, maka turunannya itu akan berubah. Jadi 1/2 akar 5X plus 3. Tapi nanti dikali sama turunan yang di dalam akar. Turunan dari 5X adalah 5. Turunan dari 3 adalah 0. Jadi di sini dikali 5. Maka nanti hasil akhirnya akan jadi 5/2 akar 5X plus 3. Kayak gitu ya. Atau kadang guru ngasih rumus cepat gitu. Jadi ditulisnya kayak gini. Y sama dengan 1/akar fx. Nah, berarti turunannya adalah f aksen x ya, turunan dari fx per 2 akar fx gitu. Itu kalau mau secara rumus gitu ya, pola gitu. Jadi pola dari cara yang di sini akan seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, di nomor 2 di sini kita punya fr ya. Variabelnya adalah r tapi sama aja cara ngerjainnya. Jadi kalau kita mau cari di sini f aksen 4 berarti turunan pertamanya. Ya udah kita langsung turunin aja. F aksen r itu sama dengan pangkatnya 3/2 berarti 2 dikali 3/2 berarti pangkatnya nanti dikurangin sama 1. Nanti dikurang sama 4 kali setengah. R-nya dikurangin sama 1. Oke. Kalau bisa langsung ditalar-talar ya hasilnya berapa. Berarti kita akan peroleh di sini 3R 3/2 dikurang 1 itu sama aja dengan satunya diubah jadi 2 ya. 1 kali 2 jadi 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi setengah ini berarti 2R pangkat negatif setengah. Jadi kalau mau dirapihin dulu kita akan peroleh bentuknya 3 akar R ya pangkat setengah tuh min 2. Karena di sini negatif berarti akar R-nya di bawah. Kita mau carinya 4 berarti F aksen 4 sama aja dengan 3 dikali akar 4 dikurang 2 per akar 4. Berarti dapatnya 3 kali 2 dikurang 2/2. Ya udah,
6 dikurang 1 itu adalah 5. Jadi jawabannya itu untuk nomor 2 ya. Jadi step by step aja untuk dasar turunannya. Oke, kalau di sini nomor 3 ini tuh kita harus cari nilai X yang bikin Y aksennya sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya jadi 0 ya. Udah, kita tinggal turunin aja. Berarti 1/3 dikali X pangkat sorry. Dikali 3 berarti ya. X-nya jadi pangkat 2. Terus dikurang 3/2 dikali 2, X-nya jadi pangkat 1. Tambah 2X akan jadi 2 aja. Min 6 akan jadi 0. Ini kegedean kayaknya. Oke, berarti kita akan peroleh Y aksen itu sama dengan ini jadinya X kuadrat min 3X plus 2. Dia pengen sama dengan 0. Berarti udah ini kita tinggal faktorin aja. Berarti kita akan peroleh dikali jadi 2 ditambah jadi min 3. Berarti X min 2 sama X min 1. Jadi X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Jadi turunin dulu aja ya, sesuai yang soalnya minta. Ya, jadi kayak lagu ya. Aku tahu ku takkan tak bisa itu mah. Nomor 4. Kita cari Oke, dalam turunan itu ada yang namanya aturan rantai gitu. Tapi Bapak coba jelaskan pakai langsung cara cepatnya gitu, bukan pakai asal usulnya. Nah, di sini kalau kita punya formatnya Y sama dengan sesuatu fungsi dipangkatin N. Nah, maka turunannya itu akan kayak yang mirip akar tadi gitu. Ini akan jadi Y sama dengan N dikali Fx pangkatnya dikurangin 1. Tapi nanti harus dikali lagi. Dikali sama turunan yang di dalam kurung. Itu aturan rantai namanya. Jadi kita akan peroleh di sini kalau kita mau cari Gx gitu ya. Gx itu sama aja dengan ini pangkatnya 3, berarti 3-nya ke depan min X plus 1 dipangkatin 2 gitu ya, atau 3 kurang 1 dulu deh tulisnya. Nah, nanti kita cari turunan dari yang di dalam kurung. Turunan dari negatif X itu adalah min 1. Terus turunan dari plus 1 itu adalah 0. Berarti tinggal kita tulis aja gitu ya. Jadi kita akan peroleh di sini min 1 dikali 3 itu adalah negatif 3. Berarti di sini min X plus 1 dipangkatin 2. Karena ini masih pangkat 2, ini bisa kita jabarin gitu ya. Pakai apa? Ya pakai polanya gitu. Yang A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Berarti kita akan peroleh di sini min 3, berarti min X dikuadratin X kuadrat. 2 kali 1 itu adalah 2 kali min X jadi min 2X. Lalu plus 1 dipangkatin 2 jadi 1. Dapat deh semuanya dikaliin min 3, berarti min 3X pangkat 2 plus 6X min 3. Seperti itu. Jawabannya adalah gitu ya. Jawabannya adalah Oke, next. Semoga bisa dipahami. Jadi review lagi sekali lagi, nanti dikali sama turunan yang di dalam kurungnya gitu ya. Oke, yang ini berarti mengikuti pola yang di awal ya. Kalau kita punya suatu fungsi di dalam akar, maka turunannya itu akan selalu 1/2 akar Fx nanti dikali sama turunan di dalam kurungnya. Seperti itu ya. Atau mau disimpan di sini juga gak apa-apa, karena dikaliin 1 ya itu lagi gitu ya jawabannya. Jadi kita akan peroleh di sini Y sama dengan akar 6X plus 7. Maka Y aksen, kita cari turunan dalam akarnya dulu. Berarti turunan dari 6X itu adalah 6 aja ya, X-nya hilang. 6 tambah 7 itu akan jadi 0. Berarti tanggal di bawahnya tulis lagi 2 akar 6X plus 7. Yang diinginkan adalah 3 ya dalamnya. Berarti kita akan peroleh F aksen 3 itu sama dengan 6. 2 akar 6 kali 3 tambah 7. Berarti kita akan peroleh 6/2 akar 18 tambah 7 25. Berarti 6/10 ya. Dapat jawabannya disederhanakan 3/5. Jadi jawabannya adalah B.
Seperti itu. Jadi lebih mudah pakai polanya langsung ya. Gampang ya, kok anggap aja gampang gitu. Kalau misalkan masih kelihatan rumit. Karena itu kunci biar kita bisa ngafalin gitu ya. Biar kita tuh nggak punya asumsi buruk gitu ya. Jadi kita ya udahlah coba aja gitu. Otak kayak gitu pikirnya. Oke, untuk nomor 6 ini pun sama caranya dengan yang sebelumnya. Karena di sini ada akar dan di dalamnya sebuah fungsi. Jadi kita akan peroleh kalau Y aksen itu sama dengan 2 dikali turunannya yang di dalam akar. Ini kita tulis dulu aja. Berarti 2 kali 3x kuadrat tambah 5 pangkat 3. Nah, sekarang kita cari turunannya gitu ya. Kalau kita punya Y sama dengan 3x kuadrat tambah 5 pangkat 3, maka turunannya pakai yang aturan rantai itu kita akan peroleh 3-nya ke depan, 3x kuadrat tambah 5 pangkat 2. Nah, berarti nanti kita kali sama turunan yang di dalamnya. Ini turunannya adalah 2 kali 3, berarti 6x tambah 5 jadi 0. Jadi kita peroleh hasilnya di sini 18x 3x pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Nanti kita simpan di sini. Berarti 18x 3x kuadrat tambah 5 pangkat 2. Berarti nanti kita tinggal coret aja di sini. Coret. Oke, karena gak ada jawabannya, kita akan menggunakan cara dasar aja. Cara dasar berarti kita akan anggap ini akar berarti pangkat setengah. Jadi dapatnya di sini 3x kuadrat tambah 5 pangkat 3/2 gitu. Terus kita ambil dia ke atas, jadi dikali 3x kuadrat tambah 5 pangkat negatif 3/2. Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan peroleh hasilnya sebagai kita turunin nih. Berarti dapat ya aksen itu sama dengan 2 dikali negatif 3/2 kali 3x kuadrat tambah 5 min 3/2 dikurang 1. Berarti dapatnya di sini negatif 3x kuadrat. Oh ini sorry. Ini kita harus kalikan dengan yang di dalam kurung. Berarti dapatnya dikali 6x. Berarti di sini kita akan peroleh 2 dikali 6x. Berarti dapatnya 12x. Tapi di sini coret dulu aja deh. Nah, coret berarti min 3 dikali 6x itu adalah min 18. Min 18x dikali 3x kuadrat tambah 5 min 3/2 dikurangin 1 itu akan jadi min 5/2. Jadi kita akan peroleh ini hasil akhirnya adalah negatif 18x per akar ya, karena dia per 2 ke bawah jadi positif pangkatnya 3x kuadrat tambah 5 pangkat 5. Jadi jawabannya B. Jadi kalau emang bentuknya terlalu berbeda dengan yang awal ya, oh iya mungkin karena ya Bapak salah sih, kita gak boleh menggunakan rumus yang ini karena bentuknya kan bukan di atas ya akarnya, malah di bawah gitu, makanya ini Bapak salah. Jadi kita pakai cara dasar aja. Akar dia jadi pangkat per 2 ya, terus ke atas jadi pangkatnya negatif, lalu turunin biasa, nanti dikali sama turunan yang di dalam kurung, sederhanakan, balikin lagi ke bawah biar positif karena per 2 itu akar, jadi dapatnya akar dalam kurung 3x kuadrat tambah 5 pangkat 5 gitu. Kita next ke nomor 7. Oke, untuk bentuk yang kayak gini, di sini ada di luar kurung pangkat 2, terus ini pun pangkat 3, terlalu lama untuk dijabarkan. Maka kita akan menggunakan sifat turunan yang kalau kita punya Y sama dengan U dikali V, maka turunannya adalah U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Gitu ya. Jadi kita anggap misalkan ini U-nya sama dengan X kuadrat, berarti U aksennya 2X. Terus V-nya adalah 3X min 1 pangkat 3. Berarti kita akan dapat 3 kali 3X min 1 pangkat 2 dikali dalam kurungnya adalah 3 ya. 3X diturunin jadi 3. Berarti kita akan dapatnya 9 3X min 1 pangkat 2. Udah deh, kita tinggal susun sesuai rumusnya.
Berarti kita akan peroleh di sini Y sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Kita akan peroleh U aksennya 2X, V-nya adalah 3X min 1 pangkat 3, ditambah V aksennya itu adalah 9, 3X min 1 pangkat 2, terus dikali U, X kuadrat. Jadi ini mah kayak tukeran aja gitu, gantian. Pertama turuninnya X kuadrat dulu, berarti dapatnya jadi 2X, sisanya ditulis ulang kayak biasa, terus nanti ditambah sama yang ini diturunin, jadi dapatnya kayak gini gitu ya, dapatnya X kuadrat, tukeran gitu. Jadi dapat di sini 2X pangkat 3X min 1 pangkat 3 ditambah 9X kuadrat dikali 3X min 1 pangkat 2. Nah di sini kita harus ngefaktorin. Ini ada pangkat 1, ini pangkat 2, ambil yang pangkat 1. Terus di sini ada pangkat 3 sama pangkat 2, ambil yang pangkat 2. Jadi anggap aja semuanya ini ada di dalam sebuah kurung. Nah yang tadi kita ambil kita pindahkan keluar kurung, berarti X dikali 3X min 1 pangkat 2. Berarti sisanya ada di dalam kurung. Ini dibagi sama yang di sini. Berarti X-nya hilang. Terus ini pangkat 3 jadi pangkat 1 aja. Jadi kita akan peroleh 2 dikali 3X min 1 pangkat 1. Terus tambah 9X kuadrat. Itu berubah jadi 9X aja gitu. Yang ini dibagi sama ini habis. Jadi dapatnya di sini adalah X dikali 3X min 1 pangkat 2. Berarti dalam kurung 2 kali 3X 6X min 2 berarti ya, tambah 9X. Jadi kita akan peroleh X dikali 3X min 1 pangkat 2 15X min 2. Jadi dapat jawabannya yang ini, X 15X min 2 3X min 1 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Jadi kita harus pakai rumus yang ini gitu, tukeran ya. Kadang yang ini dulu diturunin baru yang kanannya. Oke, nah di sini ini mah dia bentuknya pecahan. Jadi kalau kita punya bentuknya Y sama dengan fungsi U per fungsi V, itu turunannya adalah mirip dengan yang tadi. Ini akan menjadi U aksen kali V, bedanya di sini dikurang. V aksen kali U per V-nya dikuadratin. Itu polanya. Kalau kepo ya nanti bisa cari bagaimana cara pembuktiannya gitu ya. Atau Bapak coba nanti kalau luang ya. Di sini berarti kita akan peroleh yang atas U 3X min 4. Berarti U aksennya adalah 3. Karena min 4 jadi 0. Terus V-nya adalah 2X plus 1. Berarti V aksennya adalah 2. Jadi kita akan peroleh Y aksen itu sama aja dengan U aksennya 3 dikali V-nya 2X plus 1 dikurang V aksennya 2 dikali U-nya 3X min 4 per, berarti di sini 2X plus 1 dipangkatin 2. Nah ingat ini udah ada nilai X-nya, X sama dengan 5, jadi langsung aja substitusi X sama dengan 5. Jadi kita akan peroleh F aksen 5 itu ya udah nilainya. Berarti 3 dikali 2 kali 5 tambah 1 dikurang 2 kali 3 kali 5 min 4 per 2 kali 5 tambah 1 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah atasnya berarti 3 dikali 11 ya. Dikurang 2 dikali 3 kali 15 kurang 4 berarti 11 juga. Berarti dapatnya di sini 11 kuadrat. Ini 3 dikurang 2 itu adalah 1, berarti 11 aja ya jadinya. 1 2 1. Berarti ini tinggal kita bagi 11 aja sih, 1 2 1. Jadi 1 per 11. Jawabannya adalah D. Seperti itu. Jadi kalau udah ada nilai X-nya mah nggak perlu disederhanakan lagi gitu bentuknya. Ya udah kayak gitu aja. Tapi kalau mau disederhanain berarti ini kalian satu-satu dulu. Kayak gitu ya. Next nomor 9.
Oke, ini udah masuk ke aplikasi turunan. Kita mau mencari persamaan garis singgung ya, karena L-nya menyinggung kurva. Nah, kalau kita mau cari persamaan garis singgung sebuah turunan, maka kita butuh rumusnya tuh Y kurang Y1 sama dengan gradien garis singgungnya dikali X dikurang X1. Dimana Y1 sama X1 gitu ya, X1, Y1 itu adalah titik singgung. Seperti itu. Nah, kita punya di sini absis. Nah, absis itu adalah koordinat X gitu ya. Jadi X1-nya sama dengan 1. Ini kita udah punya X1. Kita butuh Y1-nya. Caranya gimana? Masukin aja ke fungsi yang di sini gitu. Jadi kita akan peroleh F1 sama dengan 1 pangkat 3 min 5 kali 1 pangkat 2 tambah 7. Nanti dapatnya 1 min 5 tambah 7. Berarti hasilnya adalah 3. Nah, berarti kita peroleh titik singgung itu di 1,3. Nah, selanjutnya kita butuh gradien garis singgungnya. Nah, gradien garis singgung itu ketika X-nya sama dengan 1, itu memenuhi turunan pertamanya gitu. Jadi, kalau kita mau cari persamaan garis singgung, itu adalah turunan pertama dari si fungsinya. Nanti masukin X-nya berapa gitu ya, titik singgungnya. Jadi, kita akan cari dulu turunan pertama dari ini adalah 3x kuadrat min 10x tambah 0 gitu ya. Jadi ini jadi 3x kuadrat min 5x kuadrat jadi min 10x. Kita butuh absisnya 1 ya. Berarti ketika x-nya sama dengan 1, kita akan peroleh gradiennya. 3 kali 1 kuadrat min 10 kali 1. Berarti dapatnya 3 min 10 yaitu min 7. Jadi diperoleh MPGS itu sama dengan negatif 7. Sudah, kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Berarti Y dikurangi 1 sama dengan MPGS dikali X dikurang X1. Kita akan peroleh. Berarti Y dikurang 3 sama dengan min 7 kali X dikurang 1. Berarti dapatnya Y min 3 sama dengan min 7X plus 7. Kita cek pilihan jawabannya pengen kayak gimana. Ternyata semuanya di sebelah kiri variabelnya. Dan harus sama dengan 0. Dan X-nya positif. Berarti ini pindah ke kanan. Berarti kita akan peroleh 0 sama dengan enggak. Ini karena min 7x nya negatif, berarti yang di sebelah kanan pindah ke kiri. Berarti 7x tambah y min 3 min 7. Berarti 7x tambah y min 10. Dan 7x tambah y min 10 itu jawabannya B. Kayak gitu ya. Jadi kita butuh titik singgung dan persamaan gradiennya gitu ya. Gradien dari PGS-nya, garis singgungnya. Ini untuk cari titik singgung. Nanti kalau ada diketahui ordinat ya itu berarti nilai Y-nya ya, ordinat tuh. Nanti kalau di sini ordinatnya 3, absisnya 1. Semoga bisa dipahami. Nah, ini juga diomongin, diketahuinya adalah ordinat nih. Persamaan garis singgung kurva. Oke, berarti kita akan cari yang pertama. Cari titik singgung. X1, Y1. Nah, karena dia berordinat 8, berarti kita dapat nilai Y-nya sama dengan 8. Jadi kita punya fungsinya kayak gini. Berarti kita akan dapat deh X pangkat 3 harus sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 2 ya. Karena bilangan yang dipangkatin 3 sama dengan 8 itu cuma 2 aja. Berarti kita peroleh titik singgungnya. TS mungkin ya, singkat aja. Jadi 2,8. Nah, sekarang kita akan cari MPGS ketika X-nya sama dengan 2. Jadi kita akan peroleh turunan pertamanya dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2. Masukin deh X pangkat 2-nya. Berarti kita akan dapat di sini dapatnya 3 kali 2 pangkat 2. Pangkat dulu hitungnya. Jadi 3 kali 4 12. Jadi kita peroleh MPGS itu sama dengan 12. Jadi masukin deh ke rumus lagi. Y dikurang Y1 sama dengan MPGS dikali X dikurang X1. Berarti Y dikurang Y1-nya 8, MPGS-nya 12, X-1-nya 2.
berarti X min 2. Jadi kita peroleh di sini Y min 8, 12X min 24. X-nya pengen positif di pilihan jawaban, berarti kita akan pindahkan Y min 8 ke sebelah kanan. Berarti 0 sama dengan 12X min Y min 24 plus 8. Berarti dapatnya 12X min Y min 16. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Aman kan? Aman. Aman lah. Jadi selalu cari titik singgung sama gradiennya. Oke, ini buat yang nomor 11. Di sini kita mau cari titik stasioner. Titik stasioner itu ya yang terjadi ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kalau di sini kita mau cari perturunan pertamanya, kita akan peroleh berarti 6x pangkat 2 ya. 9 kali 2 jadi min 18, x tambah 12. Ini harus sama dengan 0. Berarti kita akan peroleh di sini kita bisa sederhanakan bagi 6 jadinya x kuadrat min 3x plus 2 gitu ya. Setelah dibagi 6 berarti kita faktorkan x min 2 x min 1, berarti x nya sama dengan 2 atau x nya sama dengan 1. Nah berarti yang 2 sama 1 sebenarnya jawabannya cuma yang B doang sih, x nya 2 sama 1. Tapi kalau kita mau lengkap ya kita tinggal masukin aja substitusi ini ke fungsi awal ya, bukan yang udah diturunin. Jadi kita akan peroleh P1 P apa 21 pangkat 3 min 9 kali 1 kuadrat tambah 12 kali 1. Berarti kita dapatnya 2 min 9 tambah 12. Berarti dapatnya adalah 5. Maka kita dapat titik stasioner yang pertama 1,5. Nanti sama ya, P2 berarti 2 kali 2 pangkat 3 min 9 kali 2 pangkat 2 tambah 12 kali 2. Berarti kita akan dapatnya di sini 16. 9 kali 4 36 tambah 24. Jadi dapatnya adalah 4. Jadi sini 2,4. Jadi jawabannya adalah real cuy B. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal scanning aja kalau mau lebih cepat gitu. Setelah dapat salah satu nilainya. Next ke nomor 12. Oke, nomor 12 kita punya fungsi kuadrat min 2t kuadrat tambah t plus 3. Ini buat cari nilai balik maksimum. Karena dia fungsinya depannya negatif, maka grafiknya seperti ini. Jadi kita akan dapat titik baliknya yang maksimum. Bisa pakai rumus persamaan kuadrat atau kita pakai turunan. Kalau mau pakai turunan, ya kita tinggal pakai turunan pertamanya aja dulu. F aksen T. Berarti kita akan peroleh min 4t tambah 1. Ini harus sama dengan 0. Berarti min 4t sama dengan min 1. Berarti t-nya 1/4 ya. Karena negatif ketemu negatif, positif. Nah, kita mau cari nilai y-nya. Karena di sini cuma ada satu aja gitu ya, t-nya. Jadi ya udah ini mah langsung substitusi. Jadi kita akan masukkan f 1/4. Berarti min 2 kali 1/4 dipangkatin 2 tambah 1/4 tambah 3. Berarti dapatnya min 2 1/16 tambah 1/4 tambah 3. Berarti dapatnya min 1/8 tambah 1/4 tambah 3. Samakan penyebutnya. Atau ini aja deh, yang di sini doang. Berarti di sini per 8. Berarti min 1 tambah 2 tambah 3. Berarti di sininya 1/8 tambah 3. 1/8 itu adalah 0,125. Jadi kita dapat hasil akhirnya 3,125. Jadi jawabannya adalah nilai balik maksimum 3,125. Seperti itu. Kenapa maksimum? Ya, karena tadi bentuk grafiknya min 2. Atau kita bisa cari dari turunan kedua. Di turunan kedua dari sebuah fungsi, itu akan ada beberapa penjabaran. Kalau turunan keduanya dia lebih dari 0, maka grafiknya cekung ke atas. Kalau cekung ke atas kayak gini, artinya titik baliknya nilainya minimum. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 0, berarti dia cekung ke bawah kayak gini. Berarti
titik baliknya nilainya maksimum. Terus kalau misalkan dia sama dengan 0, dia hanya sebagai titik belok aja. Titik belok tuh misalkan kayak gini, dia naik dulu nih, dia malah naik lagi gitu. Ini adalah titik belok. Plus sama plus, atau turun. Udah turun, set, terus di sini turun lagi. Kemana ya gambarnya? Lupa lagi apa ya? Cekungnya. Gini kayaknya. Nah, turun lagi gitu. Ini titik belok. Negatif, negatif. Kayak gitu. Nah, kalau kita cek di sini, ini turunan keduanya, ya udah min 4 aja. Berarti dia cekungnya ke bawah gitu. Karena dia cekungnya ke bawah, berarti ini adalah nilai maksimum. Seperti itu. Kalau mau pakai turunan kedua fungsi, atau kita coba gabungkan ilmu kita dengan yang pengetahuan umum di persamaan kuadrat, fungsi kuadrat deh. Itu untuk nomor 12. Jadi kita tinggal cari aja titik stasionernya, lalu masukin gitu ya nilai y-nya. Next ke nomor 13. Oke, next nomor 13. Di sini ada katanya grafik fungsi fx bla 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 tidak pernah turun dalam interval. Oke. Nah, kalau tidak pernah turun artinya dia gak mau kurang dari 0, maka dia boleh sama dengan 0 atau lebih dari 0. Makanya di sini kita dapat f aksen x-nya dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi udah, kita tinggal cek aja turunan pertamanya. Ini lebih mudah sepertinya kalau kita kaliin dulu aja ya, biar nggak pakai yang u aksen v ditambah v aksen u gitu ya. Jadi kita tinggal kaliin aja, berarti fx sama dengan x dikali 6 dikuadratin 36, 2 kali 6 12, berarti min 12x, min x dikuadratin x kuadrat, berarti kalian sama x, berarti dapatnya 36x min 12x kuadrat tambah x pangkat 3. Berarti kita akan peroleh turunan pertama dari x itu adalah 36 min 24x tambah 3x kuadrat. Berarti ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Udah, berarti kita tinggal bagi 3 aja, jadi x kuadrat min 8x tambah 12. Kita faktorkan, berarti kita akan peroleh di sini x min 6, x min 2. Jadi x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Nah, karena di sini adalah pertidaksamaan, kita akan buat sebuah garis bilangan. Berarti di sini 2 lebih kecil dari 6. Nah, maka kita akan cek daerah. Kalau misalkan kita ambil angka 8, masukin ke sini. 8 kurang 6 positif, 8 kurang 2 positif. Berarti ini positif, negatif, positif. Kita pengen yang positif. Jadi kita akan peroleh rentangnya adalah x kurang dari sama dengan 2 atau x lebih dari atau sama dengan 6. Berarti jawabannya yang B. Just like that. Jadi kalau untuk yang nomor 13, selama depannya adalah positif ya, akan selalu plus minus plus, kayak gitu aja. Next, di sini 14, dia pengen cekung ke bawah. Cekung ke bawah artinya turunan keduanya itu kurang dari 0. Jadi kita punya di sini fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 9x tambah 2. Berarti kita turunkan, berarti dapatnya 3x kuadrat min 12x tambah 9 tambah 0. Berarti turunan keduanya itu adalah 3 kali 2 6. Ini min 12x jadi min 12. Ini harus sama dengan, bukan sama dengan, sorry, kurang dari atau kurang dari aja. Kurang dari 0, maka dapatnya 6x kurang dari 12, maka x-nya tinggal dibagi 6 aja, jadi 2. X kurang dari 2. Jawabannya adalah C untuk nomor 14. Jadi tinggal pakai turunan kedua aja kalau cekung ke bawah atau cekung ke atas. Oke, nomor 15. Di sini kita mau cari titik belok. Titik belok itu terjadi ketika turunan keduanya sama dengan 0. Jadi kita cari dulu. Berarti kita langsung aja f aksen x sama dengan 2 kali 3 6, berarti x pangkat 2
9 kali 2 18, berarti X pangkat 1 tambah 12. Berarti turunan keduanya 6 kali 2 12x min 18x jadi min 18 aja. Berarti ini harus sama dengan 0. 12x sama dengan 18, berarti x nya adalah 18 dibagi 12, yaitu bagi 6 jadinya 3/2. Kita mau cari yang 3/2. Oke, berarti ada beberapa B, C, D. Berarti kita harus substitusi ke fx. Jadi kita akan dapatnya f 3/2 itu sama dengan 2 dikali 3/2 pangkat 3 dikurang 9 kali 3/2 pangkat 2 tambah 12 kali 3/2. Berarti dapatnya 3 dipangkatin 2 27, 2 dipangkatin 2 8, 2 dipangkatin 3 sorry. Min 9 kali 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4 tambah 12 bagi 2 6, 6 kali 3. Ini coret-coret jadinya 4. Berarti kita akan dapat di sini 27/4 dikurang 81/4. Wow. Berarti kita tinggal hitung aja. 81 dikurang 27 itu sama dengan 54. Nanti dibagi 4 karena 81-nya negatif lebih gede, berarti negatif 54 tambah 18. Oh, gak bisa ya. Min 54/4. Berarti 18 kali 4 berapa, guys? 4 kali 8 32 72 berarti. Berarti dapatnya di sini 18. Gak sih? Iya, 4 tambah 8 54 tambah 18. Ya, betul. Bagi 2 9/2. Jawabannya adalah D. Jadi kita peroleh kasih kesimpulan biar bagus. Titik belok di 3/2 9/2. Sip, mantap. Next nomor 16. Oke, ini nomor 16. Di sini ada katanya suatu pembangunan proyek gedung sekolah dalam X hari dengan biaya proyek per hari. Oke, per hari ya. Ya, segitu rupiah agar biaya proyek minimum. Berarti kita pakai turunan pertama. Harus selesai dalam waktu berapa hari. Nah, karena X dalam X hari gitu ya, kita akan mencari biaya proyek gitu ya, total biaya. Rumus total biaya, ya udah tinggal total hari. Sorry, kok malah pakai titik. Nanti dikali sama biaya per hari gitu. Kalau nggak kebayang, ya contohnya kita sehari habis 5.000. Berarti kalau 5 hari 25.000 kan? Gitu. Jadi total hari dikali per harinya berapa gitu. Jadi kita akan memperoleh di sini X dikali 2X min 600 ditambah 30 per X. Udah, tinggal kita kaliin, berarti dapat fungsinya. Fungsi biaya adalah 2X kuadrat min 600X tambah 30. Nah, kita mau cari nilai minimum. Berarti itu akan terjadi ketika f aksen sama dengan 0. Jadi f aksen X itu sama dengan 2x kuadrat jadi 4x min 600x jadi min 600 aja. Harus sama dengan 0, berarti 4x sama dengan 600. Berarti x nya 600 bagi 4 150. Udah, jawabannya C. Nanti kasih kesimpulan. Jadi biaya proyek minimum terjadi ketika selesai dalam waktu 150 hari. Gitu. Itu jadi aplikasi dari sebuah turunan ya. Seperti ini. Jadi kita harus punya, kalau dalam real life berarti ya kita harus punya fungsi perkiraan gitu ya, per harinya berapa biayanya. Itu bagaimana caranya? Ya itu dipelajari di tingkat lebih lanjut sih. Oke, ini nomor terakhir kalau gak salah 17 tuh. Yes, terakhir. Di sini kita punya biaya untuk memproduksi X bungkus keripik tempe adalah 1/4 X kuadrat tambah 25X tambah 25. Jadi untuk semuanya gitu ya. Jadi kalau 100 bungkus ya tinggal X nya aja diubah jadi 100 gitu.
Nah, jika setiap bungkus keripik dijual, di setiap bungkusnya 55 min setengah X Rp1.000, maka keuntungan maksimum. Kalau maksimum berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Keuntungan berarti kita harus cari apa rumus keuntungan. Apa kondisi ketika kita untung? Kita untung ketika pendapatan itu lebih besar dari biaya produksi. Gitu. Biaya produk gitu. Jadi pendapatannya apa? Ya ini, setiap bungkus dijualnya segini. Karena kita nggak tahu berapa banyak bungkusnya, berarti mirip dengan yang tadi gitu ya. Kita cari X bungkus dikali sama per harga jualnya. Nanti dikurang sama biaya produksi. Biaya produksi itu adalah 1/4 X kuadrat tambah 25X tambah 25. Ini katanya dari Rp1.000 ya, berarti ada 3 nol yang dihilangkan. Berarti kita tinggal kalikan saja dulu. Misalkan di sini adalah fx, berarti dapatnya 55x min setengah dikurang 1/4 x kuadrat min 25x min 25. Berarti kita akan peroleh min 1/4 x kuadrat 55x sama min 25. Itu akan dapatnya plus 30x min setengah min 25. Abaikan aja min 25. Kenapa? Karena kita mau cari turunan pertama dan ini akan jadi sama dengan 0. Jadi jangan pusing-pusing dihitung. Jadi f aksen x itu adalah min 1/4 kali 2 jadi min setengah x pangkat 1 tambah 30. Ini harus sama dengan 0, berarti min setengah X sama dengan min 30, berarti X sama dengan min 30 kali min 2 ya, karena per 2 pindah ruas jadi dikali 2. Berarti dapatnya 60. Maka keuntungannya akan maksimum ketika hanya memproduksi 60 saja. Berapa keuntungannya? Ya udah berarti F30 masukkan, berarti dapatnya di sini min 1/4 60 kuadrat ditambah 30 kali 60 min setengah min 25. Oke, berarti kita akan peroleh di sini min 1/4 kali 60 kali 60 tambah 1800. Ini berarti min 25 setengah berapa ya? Harus dihitung berarti ya. Ya tunggu aja deh dulu. Jadi kita akan peroleh ini 60 bagi 4 15. Terus 15 kita kali sama 6. Berarti dapatnya 90. Terus tambahin nolnya 1, 900 negatif tambah 1800 min setengah min 25. Berarti kita akan peroleh di sini berapa ya? 1800 kurangin 900. 900 kurangin 25 berarti 875 dikurangin setengah doang. Ini cuma setengah, berarti dikurangin sama 0,5. Berarti dapatnya 87 4 dong, 0,5. 874,5. Oh, sorry guys. Ternyata Bapak ada yang salah hitung. Di sini salah hitungnya. Ini kan ada setengah X, nah Bapak malah ngilangin X-nya di sini. Jadi salah di sana. Ya, harus dihapus ya. Karena kesalahan fatal itu fatal sekali. Oke. Kita coba hitung ulang. Berarti di sini ini harus jadinya X kuadrat. Nah, baru deh min setengah min 1/4 itu akan jadi min 3/4 X kuadrat. Berarti dapatnya plus 30X min 25. Cakep, gak ada setengahnya lagi sekarang. Berarti F aksen X sama dengan min 3/2 ya, karena dikali 2. Ini plus 30 sama dengan 0. Berarti dapatnya min 3/2 kali X sama dengan min 30. Berarti X sama dengan min 30 dikali negatif 2/3.
berarti dapatnya adalah 20. Dapat deh. F20 sama aja dengan masukin ke fungsinya min 3/4 kali 20 pangkat 2 tambah 30 kali 20 kurang 25. Berarti kita akan peroleh 20 kali 20 tambah 600 min 25. Berarti di sini kita tinggal coret 5. 5 kali 2 100, 100 kali 3 300. Berarti dapatnya min 300 tambah 600 min 25. Berarti dapatnya adalah 300 dikurangin 25 itu 275. Karena dalam ribu rupiah 000. Jadi jawabannya adalah B. Yes, seperti itu ya. Jadi sorry untuk kesalahannya. Bapak pun juga manusia. Tapi jangan diulangi pas ulangan ya. Karena itu yang bikin nilainya jadi kurang baik. Seperti itu. Jadi tadi ya kita harus fokus pada keuntungan apa? Rumus keuntungan. Pendapatan dikurangi biaya produksi. Semoga aman ya. Bisa dipahami. Kalau belum tanyain lagi nanti. Atau coba diputar berulang kali videonya. Kalau emang nggak bisa ya tanyakan lagi gitu ya. Nanti Bapak coba jelaskan dengan bahasa dan ya adalah pokoknya. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.